Assalamualaikum Bapak. Eh, kami Waalaikumsalam. kami dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Saya Muhammad Saman Al-Farisi. Saya Fadlan Alfiansar. Izin meminta waktunya Pak untuk melakukan wawancara gitu. Terdapat tugas dari satu dosen itu untuk Ya. menanyakan terkait sekolah ini. Ya, boleh, persilahkan. Ya. Pertanyaannya itu mengenai pemahaman Bapak gitu kan terkait landasan filosofis, psikologis, dan landasan sosiologis, landasan kultural, landasan agama, landasan yuridis, dan landasan ilmiah dan teknologi sebagai dasar pelaksanaan pendidikan. Ya, boleh. Baik, kita bahas satu-satu. Mulai dari landasan filosofis, landasan psikologi, landasan sosiologi, landasan kultural, landasan agama, landasan yuridis, dan landasan ilmiah dan teknologi. Untuk yang pertama, untuk landasan filosofis berarti berkaitan dengan filosofi atau filsafat berkenaan dengan latar belakang ke belakang. Jadi yang dalam hal ini mungkin latar belakang siswa yang lebih dipentingkan peserta didik. Nah, di sini tentunya apa yang dilakukan sekolah kami di sini di SDN Pakutandang 2, implikasi yang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada seluruh siswa atau peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui bimbingan para guru-guru yang ada di sekolah. Jadi potensi yang ada itu tentunya dari siswa itu berbeda-beda. Nah, itu silahkan diberikan keleluasaan, diberikan kebebasan bagi guru-guru untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh seluruh peserta didiknya sampai peserta didiknya mencapai hasil yang sesuai harapan dan maksimal. Itu untuk landasan filosofis. Kemudian untuk landasan psikologis ini berkaitan dengan psikologi atau kejiwaan dari siswa atau peserta didik itu sendiri. Nah, implikasinya yang ada di sekolah kami, caranya yaitu dengan cara melihat bakat dan minat yang dimiliki oleh seluruh siswa yang ada dan dikembangkan oleh baik itu guru kelasnya atau tim ahli dari guru mapel. Contohnya, ketika bakat minat siswa itu diketahui lebih cenderung meningkat dalam bidang kesenian, maka dibimbinglah oleh guru seni. Ketika dia lebih paham, lebih tinggi pengetahuannya dalam bidang olahraga, maka dibina oleh guru olahraga. Dan begitu pun selanjutnya. Dalam bidang agama ada guru agama. Kecuali kalau bidang lain, kalau matematika, kelebihannya itu dibimbing langsung oleh guru kelasnya masing-masing. Itu bisa kesinambungan, berkelanjutan sampai anak tersebut naik ke kelas berikutnya dan pembimbingan prosesnya pun akan sama seperti itu. Untuk yang poin ketiga, untuk landasan sosiologis di sekolah kami yang dikembangkan yaitu dengan membina kerjasama, karena sosiologi ini ada kan semacam interaksi antara KS, guru, tenaga pendidik, komite sekolah, orang tua siswa ataupun masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Jadi hubungan timbal balik antar semua stakeholder pendidikan yang ada di sekolah itu harus dibina sebaik mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang lebih nyaman dan kondusif. Itu untuk landasan sosiologis. Kemudian untuk poin D, landasan kultural. Kalau untuk landasan kultural di sini berkaitan dengan budaya yang biasa diterapkan, ya, yang secara turun-temurun dari pertama sampai sekarang. Budaya tersebut yang sering dibiasakan diantaranya di sekolah kami di SDN Pakutandang 2, setiap jam pagi itu guru-guru sebelum jam masuk berjejer dari dekat gerbang, kemudian anak-anak yang datang disambut dengan program 5S. Program tersebut sapa, senyum, salam, dan sebagainya. Program itu dibiasakan untuk apa? Membuat para peserta didik atau para siswa itu
nyaman ketika mereka akan mulai belajar di sekolah. Jadi secara kultural implikasinya siswa datang disambut oleh guru supaya ketika datang ke kelas mereka merasa nyaman dan enak ketika akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian untuk yang poin 5, poin E, landasan agama. Karena di sini mayoritas agama Islam, hampir semua sampai 100% kebetulan siswa di sini adalah beragama Islam. Pembiasaan yang sering dilakukan, misalkan pembiasaan sholat duha itu dilakukan setiap seminggu sekali. Kemudian selain itu juga pembiasaan sebelum dan sesudah belajar itu ada pembacaan doa. Kemudian selain itu juga ada kegiatan pesantren kilat yang biasa dilakukan setiap setahun sekali. Dalam kegiatan pesantren kilat itu ada pembacaan ayat-ayat juz amma dan sebagainya misalkan, atau surat-surat yang lain yang pendek. Kemudian sholat duha juga ada, pembiasaan saum seperti apa aturannya itu dibahas juga di sana. Kemudian untuk poin F, landasan yuridis. Kalau landasan yuridis di sini kaitannya dengan hukum, aturan. Masalah landasan yuridis tentunya berkaitan dengan kalau sekolah adanya dengan kurikulum satuan pendidikan atau KSP, di mana dalam kurikulum satuan pendidikan tersebut dicantumkan beberapa model pembelajaran kokurikuler, ekstrakurikuler, intrakurikuler, kapan siswa efektif belajar, kapan siswa misalkan libur sekolah, kemudian kurikulum kelas 1 sampai kelas 6 itu memakai kurikulum apa, itu dijelaskan di sana. Jadi KSP di sini dibuat sebelum 1 tahun pembelajaran ke depan sebagai dasar atau acuan setiap guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi dianggapnya KSP ini adalah bagian dari landasan yuridis karena sebagai acuan untuk 1 tahun ke depan berjalan, semester 1 dan semester 2. Kemudian yang terakhir landasan ilmiah dan teknologi. Nah, di sini landasan ilmiah dan teknologi terkait dengan pembelajaran yang biasa dilaksanakan oleh siswa. Tentunya kami di sini di SDN Pakutanan 2 secara merta, secara tidak mau tahu, harus mengikuti zaman yang sedang berjalan sekarang. Jadi berusaha untuk tidak ketinggalan zaman. Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi sedang gencar-gencarnya adanya pengenalan IT kepada seluruh siswa, bukan hanya di SMP, di SMA, SD pun bahkan sekarang dituntut untuk memahami dan mengetahui bagaimana untuk memahami bagaimana proses IT ini dikenalkan bahkan dipakai oleh seluruh siswa. Salah satu contoh konkret yang sedang sekarang ramai dibicarakan dan berjalan proses ANBK. Proses ANBK di sini seluruh siswa kelas 5 se-Indonesia itu diwajibkan secara langsung, secara otomatis siswa pun dituntut untuk paham bagaimana cara mempergunakan IT yang benar, selain dari pengisian ilmu pengetahuan yang dimilikinya harus ditunjang juga dengan teknologi IT yang sekarang sedang berjalan. Mungkin demikian yang bisa disampaikan dari poin A sampai poin G. Itu ya, Dek ya. Silakan. Bapak, terima kasih atas penjelasannya, atas tanggapan Bapak juga terkait landasan pendidikan. Mungkin sekian Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, mudah-mudahan lebih lancar ke depannya lagi ya. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus UPI Cibiru izin mewawancara Ibu terkait pemahaman Ibu. Perkenalkan, nama saya Fadlan Alfiansar. Saya Muhammad Salman Al-Farisi. Oke Bu, kami di sini ingin menanyakan terkait pemahaman Ibu yang tentang landasan filosofis.
Terima kasih. Landasan filosofis di SDN Pakutandang 02 dengan latar belakang siswa-siswinya yang tidak berada dalam eh, lingkup dekat dengan sekolah. Jadi ada beberapa daerah yang menyebar sampai radius 1 kilometer bahkan lebih. Jadi dengan latar belakang alamat mereka yang berbeda-beda dari desa berbeda, bahkan mungkin di luar dari kecamatan Ciparai. Mereka memiliki karena latar belakangnya dari TK, mereka memiliki potensi yang dibawa dari masa mereka belajar di taman kanak-kanak. Berarti SD Pakutandang 02 tertantang untuk menggali potensi-potensi siswa-siswi di SDN Pakutandang 02. Ternyata kepercayaan terhadap SDN Pakutandang 2 sangat besar, hingga jumlah murid tiap tahun yang mencapai 70 siswa di tiap angkatan. Itu untuk memberikan motivasi kepada kami, kepercayaan orang tua terhadap kami, dan meningkatkan kemampuan kami untuk menggali potensi siswa-siswi di SD Pakutandang 2. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya, apa yang Ibu tahu terkait landasan psikologi? Psikologi di SDN Pakutandang 2 memiliki implementasi dengan cara melihat bakat dan minat yang tadi ya. Pertama kita filosofi dari berbagai tempat, RT RW yang berbeda, desa yang berbeda, hingga kecamatan yang berbeda. Maka kita pun harus meningkatkan melihat potensi anak, minat dan bakat anak juga. Di sini dapat dibuktikan dengan banyaknya piala, ada yang bakat anak di mata pelajaran. Juga kami masuk kategori bagus, pernah menjadi juara umum juga di bidang olahraga, juga agama. Dengan adanya perlombaan-perlombaan, ada yang dulu ya zaman sebelum 2020 itu masih ada calistung, hanya terkait ada corona maka calistung itu tidak ada. Tetapi kalau di waktu ada lomba-lomba calistung itu maka terlihat anak-anak dalam keunggulannya dalam menulis dan membaca berhitung dapat kami banggakan. Selanjutnya meningkat ke atas, kita juga melihat bakat dan minat dari tiap mata pelajaran, juga pelajaran ekstra yang dilakukan di luar KBM seperti pramuka, ada juga voli atau sepak bola yang kebetulan sekali sekolah kami dihadapkan dengan lapangan yang besar. Sekecamatan Ciparai di sini lapangnya pas di depan sekolah kami. Ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya yang Ibu ketahui terkait landasan sosiologi. Landasan sosiologi kemitraan antara satker, kebetulan satker itu ya kalau adik-adik belum tahu singkatan dari satuan ya unit kerja satuan pendidikan, yang dulunya itu ada UPT berganti jadi Korwil, sekarang menjadi satker, jadi satuan unit kerja dari satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu seperti ini ya, sekolah SDN Pakutandang 2 ya, diberitahu itu bisa berganti, nama-nama dari satker itu bisa berganti berubah ke depannya sesuai sistem yang berlaku dari tiap pergantian pemimpin. Di sini kebetulan tempatnya strategis, satker ada di sebelahnya, kantor satker ada sebelahnya. Guru-guru di sini berjumlah 17 orang karena memang jumlah murid yang banyak. Maka di SD kami itu memakai sistem 2 rombel. Jadi ada A dan B ya kelasnya. Dari kelas 1 sampai kelas 6.
Setelah itu ditambah lagi dengan mata pelajaran ada guru agama 2 dan PJOK tadinya 2, sekarang karena mutasi jadi 1. Komite sekolah itu kan di komite sekolah bagian dari warga sekolah yang dipilih oleh orang tua siswa untuk mewakili aspirasi dan melakukan hubungan kerjasama komunikasi atau program-program sekolah di SDN Pakutandang ini. Jadi kerjasama antara Satker, komite sekolah beserta dewan guru di sini juga kepala sekolahnya memang harus menciptakan iklim pembelajaran yang harmonis, dinamis dan humanis ya. Sebagai lembaga pendidikan jelas ya, memanusiakan manusia itu adalah hal yang penting yang menjadi inti di dalam sistem pendidikan kita hingga kita memiliki manusia-manusia yang cerdas untuk kedepannya. Jadi bukan hanya pintar saja tetapi menjadi manusia cerdas. Kalau cerdas kan lebih Ya, gitu dari pintar ya, seperti itu. Jadi kerjasama antara masyarakat sekitar, Satker juga yang kebetulan, jadi informasi tidak akan tertinggal karena memang keberuntungan sekolah ini memiliki fasilitas lapang yang luas dan berada di sebelahnya satuan pendidikan atau satuan unit kerja pendidikan seperti itu ya. Jadi memang kerjasamanya sangat bagus sekali di sini. Pembiasaan juga tadi sudah dikatakan oleh kepala sekolah bahwa program di sini masih berlanjut. Kalau sekolah lain mungkin ada yang sudah berhenti atau pada saat-saat tertentu, tetapi kami memang berjalan tiap hari di sini. Adalah 5S, senyum, sapa, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apa yang Ibu ketahui terkait landasan kultural? Ya, SDN Pakutandang 2 yang tadi telah ada budaya tentang S5 ya, sapa, senyum, salam. Itu pun sudah dicontohkan oleh guru-gurunya di sini. Sebagai guru kami di sini itu harus memberikan contoh kepada anak bahwa itu adalah program nasional yang 5S itu ya, dimana anak-anak memang harus menampilkan, membiasakan kebiasaan yang baik-baik yang ada di sekolah kita untuk menjadi kebiasaan di dalam kehidupannya sehari-hari dimanapun dia berada ya. Terus keagamaan yang menjadi tolak ukur kan tadi sudah dijelaskan bahwa tolak ukur sebuah sekolah itu dari KSP yang dulunya ada KOSP, sekarang berganti lagi KSP ya, kurikulum sekolah pendidikan ya. Jadi di sana kami diwajibkan oleh kepala sekolah untuk merencanakan, memprogramkan apa yang akan kita lakukan menjadi program sekolah yang memang diunggulkan di SDN Pakutandang 2 bersama-sama menyusun. Nah, kultur yang budaya timur adalah S5 secara nasional itu sudah seharusnya diterapkan, dan kami tentu tidak akan ketinggalan untuk menerapkan dengan memberikan contoh kepada anak-anak. Itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya, apa yang Ibu ketahui terkait landasan agama? Seperti yang lihat ya, di tiang-tiang ada Asmaul Husna di tiap pilar sekolah. Itu program keagamaan yang menjadi tolak ukur sebagai manusia ke depannya untuk menjadi pembanding, menjadi panutan, menjadi penuntun hidup ke depannya, bahwa kita tidak akan melupakan bahwa ada sila ke-1 pada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah patokan di tiap elemen harus diterapkan. Begitupun dengan kami.
Di sini tentang landasan agama jelas bahwa karena di kami adalah siswa secara keseluruhan beragama Islam, begitupun juga dengan guru-gurunya, maka bukan kami tidak toleran, tidak mengajarkan hal-hal di luar pembelajaran agama Islam. Pertama-tama tentu dengan memperbanyak tulisan-tulisan tentang keagamaan. Tadi sudah dilihat ya, begitu kalian masuk, terlihat bahwa sudah setiap dinding itu ada Asmaul Husna untuk membiasakan siswa menghafal dan sebagainya. Ada juga pada hari tertentu dalam setiap minggu memang bersama-sama duha, tetapi ada juga tiap hari jika pelajaran agama ada di jam pertama, maka yang dilakukan adalah melakukan sholat duha. Setelah melakukan sholat duha, membiasakan lagi membaca Quran. Itu di sini ya. Jadi tiap hari kalau sholat duha dilaksanakan, tetapi secara terjadwal. Jadi kalau kelas 1 ada di agamanya ada di jam pertama, maka melaksanakan sholat duha. Tentu dengan tata cara wudhunya dulu, pelan-pelan saja supaya menjadi kebiasaan ke depannya. Jadi sholat duha, baca-baca surat pendek, juz amma seperti itu ya, sudah menjadi program tiap tahun di tempat kami berada. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Yes. Selanjutnya kami menanyakan yang Ibu ketahui terkait landasan yuridis. Terkait jadi awal mula kita mengajar pada akhir tahun, biasanya kita berkumpul bersama-sama untuk menyusun sebuah landasan aturan program di sekolah. Itu disebutnya dengan kurikulum sekolah, KSP ya. KSP itu tentu disusun bersama-sama kepala sekolah, di sana juga ada pengawas pembina, ada komite, karena kurikulum sekolah itu nanti menjadi tolak ukur perjalanan selama 1 tahun program-program sekolah yang akan dilaksanakan. Apa saja yang akan kami tampilkan atau kami unggulkan nanti menjadi daya tarik untuk orang tua di sekitar bahwa oh ini sekolah ini akan mengunggulkan tentang keagamaan. Berarti kalau masyarakat orang tua mencari sekolah negeri yang berbasis agama, ada di kami. Itu tertuang di dalam tulisan ya di dinding, visi dan misi sekolah, program-program sekolah yang akan kami jalankan apa saja, dan itu menjadi tolak ukur untuk semua hal untuk 1 tahun ke depan. Itu menjadi landasan tiap sekolah harus memiliki KSP. Nanti dari KSP itu program terjalin, ada masuk data ke lapor mutu. Jadi kalau misalnya sekolah melaksanakan ada pembiayaan berupa biaya BOS dari pemerintah itu ya. Nah, secara online maka akan terdetek di lapor mutu. Kita dapat melihat lapor mutu itu bisa ada 6 ya. Ada 6, ada literasi, numerasi. Program-program sekolah itu tidak jauh dari yang 6 di lapor mutu itu. Jadi peningkatan program itu laksana tidak laksana atau meningkat atau justru mundur itu justru terlihat di lapor mutu. Rujukan pertamanya dari program sekolah yang akan dijalani, tapi tidak terlepas dari 6 di lapor mutu itu. Yang saya ingat ya, literasi yang pertama, numerasi, ada juga survei lingkungan hidup, dan 3 lagi harus dibuka ya, karena lumayan ibu juga pelupa. Tapi itu kalau dibaca ngerti ya nanti. Jadi di sana nanti dijelaskan di lapor mutu itu. Misalnya kalau kita mengikuti AMBK yang sekarang berlangsung. Kalau misalnya nilainya melampaui yang dari tahun 2023, maka disebutnya naik ya.
dijelaskan. Naik itu dilihat dari daerah kita asal. Jadi kalau skala naik di daerah kita, misalnya Kabupaten Bandung, nilai sekian adalah kenaikan, maka itu yang dijadikan patokan. Jadi ada daerah, ada nasional di lapor mutu ya. Nanti akan terlihat ada merah, ada kuning, ada hijau. Yang baik itu kalau sudah menghijau dari 6 elemen itu ya. Seperti itu. Jadi programnya tersambung ke lapor mutu. Jadi apa yang kita lakukan secara online, misalnya pembelanjaan sekolah melalui BOS itu bakal connect ke lapor mutu. Penilaian terhadap guru yang dilakukan di PMM akan masuk ke lapor mutu. Terus anak kalau melakukan literasi, program literasi secara online yang ditampilkan di YouTube, maka akan meningkatkan lagi lapor mutunya. Begitu. Ya, seperti itu. Nanti kalau pelan-pelan kalian bakal melihat, tetapi kebanyakannya guru memang tidak sampai sejauh itu berpikir karena kurangnya sosialisasi dalam program sekolah. Kalau di sini kebetulan kepala sekolahnya menjabarkan dari awal KSP-nya, bersama-sama menyusun, nanti efeknya untuk guru pribadi sebagai PNS ada penilaian kinerja yang nanti akan membantu meningkatkan atau memberikan penghargaan berupa pangkat. Seperti itu ya, itu pengelolaan dalam lapor mutu yang tersambung dari awalnya dari KSP. Seperti itu yang saya tahu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya. Terakhir kami menanyakan terkait landasan ilmiah dan teknologi. Ya. Karena program kembali lagi ke program nasional, visi misi sekolah kita harus berkemajuan, tidak boleh tertinggal. Jika zamannya sekarang kita menggunakan fasilitas IT, program sekolah pun mau tidak mau harus mengikuti, karena kalau tidak mengikuti pasti tertinggal. Untuk melengkapi atau memfasilitasi anak mengenal kepada dunia luar lewat IT, tentu harus diawasi. Elemen itu yang nanti mengawasinya adalah tentu guru kalau di sekolah, di rumah adalah orang tua. Nah, dari sanalah pengawasan terhadap anak dini ya SD terhadap konten-konten yang ada di dunia maya itu harus berperan sangat aktif dari orang tua dan guru. Di sini tentu di sekolah kami diusahakan untuk memfasilitasi anak, memberikan pelayanan di bidang penyediaan barang-barang elektronik atau komputer, laptop dan sebagainya, sudah terpasang wifi supaya lebih memudahkan membuka akses. Ada juga kan TV besar yang nanti bisa ditonton secara bersama-sama dan mengajarkan penggunaannya yang terbatas untuk anak-anak, konten-konten yang baik untuk anak-anak yang mana harus diikuti oleh anak-anak kita, seperti itu. Tetapi di sini memang masih terbatas ya fasilitasnya. Kalau wifi jelas sudah ada, fasilitas lain memang ada tapi tidak mencukupi ya. Tetapi seperti alat peraga di sini memang sangat lengkap ya. Kalau alat peraga kit IPA, matematika ada. Terus ada juga memang TV besar yang bisa bersama-sama secara terjadwal anak-anak untuk melihat konten-konten yang ada di internet. Tentu dengan pengawasan gurunya kalau di sekolah. Nanti juga dititik beratkan oleh kepala sekolah kami kepada tiap grup orang tua yang ada di tiap kelas untuk selalu mengawasi anak, karena anak sudah memegang HP dan diberi fasilitas HP oleh orang tua, maka pengawasan pun harus dilakukan oleh orang tua. Seperti itu. Jadi alhamdulillah tidak tertinggal ya kalau soal IT di sini. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas semua jawabannya. Mohon maaf kami mengganggu waktunya. Tidak. Segitu Itu aja. kalau tentang wawancara seperti ini memang program-program selalu ada ya, dan waktu memang kami sediakan jika adik-adik dari mahasiswa manapun
ingin menggali informasi tentang pendidikan atau program-program sekolah di SDN Pakutandang 2 ini, maka kami memang siap untuk melayani seperti itu. Jadi jangan tidak enak. Baik Bu, terima kasih atas Ya. semua yang Ibu luangkan. Terima kasih banyak. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal